Menurut saya, semua orang itu dilahirkan sebagai pendosa karena manusia itu memang tempatnya salah. Fakta pertama bisa disimpulkan atau kita kembali mundur dalam sebuah sejarah di mana pertama kali manusia diciptakan. Kenapa Nabi Adam bisa diturunkan ke dunia? Seandainya waktu itu Nabi Adam tidak membuat kesalahan, mungkin sekarang semua manusia berada di surga. Nenek moyang kita juga melakukan kesalahan. Buktinya sekarang kita ada di dunia ini. Dan memang manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri aja yang sudah dipastikan surganya masih punya dosa-dosa yang hilaf, dosa-dosa yang tidak disengaja. Meskipun begitu, bukan berarti para pendosa itu hina atau tidak ada harapan dan pantas untuk dihujat kemudian dijauhi oleh banyak orang. Saya tidak melihat baik buruk orang itu dari penampilan, dari ilmu yang dia punya, sama sekali tidak. Karena hakikinya mungkin ini agak kasar kalau didengar, tapi manusia itu seperti tempat sampah. Meskipun kita beli dalam kondisi yang bersih, yang masih baru, gak mungkin dong kita jadikan tempat sampah itu buat wadah makanan, karena kita tahu itu tempat untuk membuang sampah. Bahkan tempat sampah di pinggir-pinggir jalan, upaya sebagaimanapun kita untuk menjaga kebersihan di tempat sampah itu, tetap akan ada sampah yang masuk. Sama dengan manusia, mau berapa tahun dia mengaji, mau berapa baik dia berpenampilan, tapi dia itu masih punya dosa. Kita tidak tahu, mungkin dosa di dalam hatinya kah, atau dosa yang lain. Ada sebuah cerita, ada dua orang. Yang pertama, orang ini adalah seorang ahli ibadah, seorang yang sangat baik dan diakui oleh banyak orang kalau dia ini ahli ibadah dan dia ini orang baik. Orang yang kedua adalah seorang pendosa, orang yang ahli maksiat, dan dia udah diakui oleh banyak orang yang mengenal dia itu sebagai pendosa. Tapi kedua orang ini, ahli ibadah dan seorang pendosa ini adalah dua orang sahabat. Dalam suatu ketika, keduanya berjalan bersamaan masuk ke dalam sebuah desa. Di perjalanan, orang yang ahli ibadah punya pemikiran di dalam hatinya, kalau saya masuk ke dalam desa dengan teman saya yang ahli maksiat ini dan saya dilihat oleh banyak penduduk desa, jelek dong nama saya. Masa saya seorang ahli ibadah berjalan dengan seorang ahli maksiat? Akhirnya apa? Ahli ibadah ini dia mencepatkan jalannya, bertujuan untuk jauh di depan seorang sahabatnya yang pendosa tadi. Dan sahabatnya yang pendosa tadi, atau kita sebut ahli maksiat, dia juga berbicara di dalam hatinya, saya ini kan seorang pendosa. Dan semua satu desa ini tahu kalau saya ini seorang pendosa. Seandainya saya masuk ke dalam desa ini bersama teman saya yang terkenal baik dan ahli ibadah, saya bisa membuat nama sahabat saya ini rusak. Akhirnya apa? Seorang pendosa tadi melambatkan jalannya dengan tujuan agar dia jauh di belakang sahabatnya tadi, karena dia tidak mau menjelekkan nama sahabatnya yang terkenal orang ahli ibadah. Yang ahli ibadah mencepatkan jalan, punya tujuan untuk dirinya sendiri agar tidak dilihat jelek oleh orang lain ketika berjalan dengan seorang pendosa. Sedangkan seorang pendosa melambatkan jalannya dengan tujuan agar tidak merusak nama baik sahabatnya yang terkenal ahli ibadah. Dan kejadian ini pun disaksikan oleh malaikat lalu dilaporkan kepada Allah. Oleh malaikat dijelaskan bahwa orang yang di depan itu ahli ibadah, dan semua orang di desa itu tahu dia ahli ibadah karena dia tidak mau jelek. Yang disebabkan dia berjalan bersama seorang pendosa, akhirnya dia mencepatkan jalannya. Kemudian orang yang di belakang ini adalah pendosa, sahabatnya sendiri. Dia melambatkan jalannya karena dia tidak mau menjelekkan nama baik sahabatnya yang terkenal baik di kalangan orang-orang di desa itu, ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Allah mengatakan, hapus semua amal baik seorang ahli ibadah ini, jadi nol lagi semua amalannya, karena saya benci dengan orang-orang yang sombong meskipun hanya di dalam hatinya. Dan Allah juga mengatakan kepada malaikat, hapus semua dosa orang pendosa ini, dimulai dari nol, karena saya sangat bangga kepada seorang pendosa yang dia mengakui bahwa dirinya pendosa dan dia menghargai orang lain.
Akhirnya keduanya sama-sama nol. Dimulai dari awal dia beramal lagi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ada loh pendosa yang mulia di hadapan Allah. Ada loh pendosa yang mulia di hadapan Tuhan. Yaitu bukan pendosa yang bangga dengan dosa-dosanya, tapi pendosa yang mengakui dosa-dosanya dan tidak mau merugikan orang lain. Dan berbahayanya lagi, bahkan bukan hanya diri kita, tapi juga orang tua. Rata-rata orang tua yang anaknya sudah lulus dari pesantren, ketika anaknya pulang dari pesantren, dia mengatakan, kamu jangan main sama teman-teman kamu yang waktu dulu. Nanti image kamu sebagai seorang yang sudah pernah pesantren rusak. Mungkin tujuannya baik, saya tahu semua orang tua tujuannya baik kepada anaknya. Tapi kalau seperti itu, jatuhnya kita malah mendiskriminasi. Seorang yang terlihat baik belum tentu baik di hadapan Tuhan, dan seseorang yang terlihat buruk belum tentu dilihat buruk di hadapan Tuhan. Pada intinya, kita hidup ini untuk Tuhan, beribadah dan bisa masuk ke dalam surganya. Jadi persetanlah dengan persepsi orang-orang di sekitar kita, dengan sebuah pencitraan yang kita terapkan selama ini di dalam hidup kita. Semoga pembicaraan yang sederhana ini membuat kita lebih introspeksi diri, karena banyak orang yang bercita-cita merubah dunia, tapi tidak seorang pun terpintas dalam pikirannya untuk merubah dirinya sendiri. Semoga kita semua diberikan rezeki berupa akhlakul karimah yang banyak, yang sempurna dan barokah. Mati sewaktu-waktu dalam keadaan husnul khotimah, mati masuk surga, selamat dari neraka. Amin.